BBM, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus antre berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas. Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrean mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock, but I don't think so. They have stock because as like the people are panic here, and Modi says that there will be a lockdown. So everybody wants. Krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut Amerika Serikat pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو در این منطقه، در این آبراه، در این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده. Bahas konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan antara dua kepala negara ini berlangsung di Istana Merdeka pada Jumat sore.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 2026, kunjungan Anwar Ibrahim juga membahas kerjasama bilateral. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran juga tak luput dari pembahasan. Demi menjamin kestabilan serta memperkukuh daya tahan ekonomi, Indonesia dan Malaysia sepakat kerjasama untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana mendorong penggunaan motor dan mobil listrik. Nantinya bensin akan digunakan oleh orang kaya dengan harga mengikuti pasar. Kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Pastikan ketersediaan BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Bahlil mengecek ketersediaan BBM untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Namun masyarakat diminta untuk berhemat energi, terutama LPG. Bos, ya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakan